Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ramadhani, NPM 19170555 kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Yang pertama ada data processing, yaitu arithmetic and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan manipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua ada data storage atau memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk pada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tetapi sifat lebih permanen seperti flash memory. Yang ketiga ada data movement atau input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan. Dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grain, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari 2 bagian besar, yaitu load and upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut, dan export and import, memindahkan data secara lengkap mulai dari grain, skema, dan seluruhnya. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table, dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data tabel ke fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Upload parameter, limit, membatasi beberapa record, sampel, mencari sampel yang telah ditentukan, when, berdasarkan kondisi. Dan pada upload, hanya satu parameter saja yang dapat berjalan alias tidak bisa berjalan bersamaan apabila parameternya lebih dari satu. Perlu diperhatikan juga hak akses dalam load and unload, import and export, minimal adalah akses select. Yang keempat, control, test and branch instruction. Unit kendali, dalam bahasa Inggris control unit atau CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic and logical unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input atau output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki controllernya masing-masing dengan CU sebagai pemantaunya atau supervisor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.